Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardanani Fasyari, NIM G0023 023. Di sini saya akan membahas tentang kardiorespirasi. Ada tiga topik yang dibahas ya. Oke, nah yang pertama saya akan membahas faring. Nah, faring itu sendiri terbagi menjadi tiga jenis yang berdasarkan letaknya, yaitu nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Yang pertama, nasofaring. Dia itu terletak setinggi vertebra cervical 1 sampai 2. Fungsinya sebagai respirasi, zona konduksi. Nah, di mana dia ini ada organ-organ penting di sini yaitu kana, opte, terus adenoid, torusnya ada dua yaitu tubarius dan levatorius. Di sini untuk letaknya torus itu terus rhesus pharyngeus itu dia itu di sini untuk gambarnya. Nah, ini dia di sini reses validasi. Oke, terus next. Kedua, ada orofaring, dia agak lebih ke bawah ya daripada nasofaring. Dia terletak di VC2 sampai 3, fungsinya sebagai proses pencernaan dan respirasi. Di sini bangunan pentingnya itu ada isthmus faugicum, arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus, fossa tonsillaris, serta tonsilla palatina. Untuk di gambarnya mungkin di sini kurang lengkap, ada beberapa aja yang ada cuma tonsila ini. Jadi sini tonsila lumbalis bisa dilihat. Terus lanjut laringofaring di skala topis 3 sampai 5. Nah, ada fungsi apa jenis, bukan jenis. Apa sih bangunan penting fossa piriformis sama adetus larynx. Nah, ini untuk vaskularisasinya, arterinya pokoknya berasal dari arteri karatis eksterna. Terus bagian bawah itu merupakan percabangan dari truncus tirocervicalis arteris subclavia. Untuk venanya sendiri adalah plexus venae pharyngealis mengalir ke plexus pterygoideus di superior dan ke vena facialis serta vena jugularis interna di inferior. Untuk jantung, di sini ada struktur eksterna, interna, katup, neurovaskularisasi, perikardium, sama letaknya. Nah, untuk jantung sendiri, yang pertama itu dia itu dilapisi yang namanya perikardium atau ya pokoknya dia itu suatu jaringan yang melapisi jantung itu. Merupakan lapisan punggung jantung terbagi dari beberapa struktur, yaitu ada fibrosa dan serosa. Fibrosanya itu lebih luar. Terus yang serosanya itu nanti ada dibagi dua lagi, jadi visceral sama parietal. Yang visceral itu yang biasa disebut dengan epikardium, kelas bis jantung yang paling luar. Nah, ini bisa dilihat gambarnya. Terus yang struktur interna, jantung terdiri dari 4 ruang. Yang pertama yang yang dibedakan jadi dua ya, atrium sama ventricle, terus dexter sama sinistra. Ada atrium dexter. Di sini yang perlu di-highlight adalah bagian di sini ada terdapat struktur halus dan kasar. Struktur halusnya itu disebut sinus venorum cavarum, sedangkan bagian kasarnya itu musculus spectinati, di mana keduanya ini dipisahkan oleh yang namanya sulcus di luar dan crista di dalam. Terus di sini juga ada bangunan penting ya, muara-muara dari sana, bernama vena cava superior, vena cava inferior. Terus muara dari sinus coronaria, muara dari vena cordis minime juga. Lalu lanjut ke atrium sinister. Oke, dia terletak di sebelah kirinya atrium dexter tentu saja. Di sini bagian-bagian pentingnya itu ada sinus verorum cavarum, ya kurang lebih sama sama yang dexter. Ini ada ketambahan adanya fossa ovalis, terus valvular foraminus ovale. Muaranya dia dimurai oleh atau tempat muara dari dua buah vena pulmodextra dan vena pulmosinistra superior et inferior. Bisa dilihat di sini juga. Nah, ini pulmosinistranya, ini juga termasuk sinistra yang superior, terus ini pulmodextra yang bisa dilihat sendiri.
Terus next di ventricle dexter, bangunan terpenting di sini adalah trabecula canae. Tersusun atas tiga struktur, yaitu musculus papillaris dan chorda tendinae, terus motor band atau yang disebut bundle of His, terus ada rigi. Di sini juga terlihat katupnya, ya, atau pintu ya, disebut pintu. Katup tricuspitalis fungsinya nyalurin apa? Oke. Oh ya, fungsinya kan yang ventricle dexter ini menyalurkan ke pulmo, jadi dia punya ostium tractus pulmonalis. Ventricle sinister, dia merupakan lapisan paling tebal karena menyalurkan darah ke seluruh tubuh. Nah, arah pompanya itu menuju aorta, jadi dia punya yang namanya ostium aorticus. Dia juga ada musculus papillaris. Untuk valve, valve itu katup. Yang tadi sempat disebut dikit. Jadi katup di jantung itu ada dua, dibagi menjadi dua dasarnya, yaitu seminularis dan atrioventricularis. Di mana seminularis ini adalah katup yang terletak agak keluar, ya, yang membatasi dengan saluran luar lah. Sebenarnya harus ada aorta sama pulmonalis. Yang aorta dulu aja dia ngarahnya ke arteri aorta yang paling gede itu. Terus pulmonalis dia ngarahnya ke pulmo. Atrioventricularis ada mitral sama tricuspid yang tadi udah dibahas. Tricuspid itu ada di antara atrium sama ventricle dexter, sedangkan yang mitral itu di sinister. Fungsi katup ini sebenarnya untuk mencegah aliran darah balik. Nah, ini bisa dilihat ya gambarnya. Di sini ada bicuspid atau mitral. Di sini terlihat dari gambar aja itu dia ada dua ini dari dua kayak jaring atau korda tendinae ya. Dilihat. Nah, sedangkan yang tricuspid, nah dia itu ada tiga. Gitu cara pembedaannya. Terus, nah ini yang lebih jelasnya, ini ada valva bronchopulmonalis di sini, terus ini valva aorta, terus di sini uh, bicuspid karena dia ada dua, terus ini tricuspid karena dia ada tiga. Nah, untuk mekanisme katup, bagaimana kok bisa katup itu membuka dan menutup? Katup membuka bila tekanan di belakang katup itu membesar, menutup bila tekanan di depan katup itu membesar. Jadi singkatnya pada saat sistol itu kan merupakan proses kontraksinya ventrikel, otot-otot di situ akan mengenjang, otomatis volumenya di situ juga akan menyempit, yang membuat tekanan di ventrikel itu tinggi. Oleh karena itu katupnya itu membuka ke arah apa sih namanya, atrium, ke arah atrium. Jadi alirannya ke arah atrium. Katupnya ini apa ya, kayak mengarah ke atrium gitu. Nah, terus kenapa kok dia bisa balik? Karena volume di atrium ini kayak udah full gitu, sedangkan volume di sini kan udah kosong. Dan adanya dibantu juga chorda tendinia sama musculus papillaris. Dia itu membantu fungsi kinerja dari katup ini juga untuk membuka menutupnya. Nah, tadi kenapa kok cairan juga berpengaruh? Karena volume atau yang di apa atrium ini itu dia lebih gede, sedangkan yang di sini kan volume darahnya kan dikit karena udah ke sini semua, jadi dia itu kayak ya karena tekanan dari airnya itu dia nutup gitu. Sama seperti saat diastole itu prosesnya juga sama. Oke, next. Nah, ini untuk gambaran katupnya ya secara lebih detailnya kayak ini. Oke, langsung aja ke struktur eksternal. Di sini ada struktur eksternal jantung itu apex, basis, tiga fasies. Tiga fasiesnya diafragma, pulmonar, dan kostal. Nah, ini untuk nah, pencet. Nah, untuk basisnya itu dia mengarah ke bahu kanan, bisa dilihat ke sini, terus yang apexnya mengarah ke panggul kiri. Terus ini ada ya fasies yang udah disebutin tadi. Terus ada juga nama struktur auricula jantung. Auricula itu di tempatnya di atrium, di luarnya atrium. Dia merupakan struktur pelengkap atrium yang menonjol untuk mengurangi tekanan tinggi di atrium dengan meningkatkan kapasitas atrium pada saat stres. Pada permukaan jantung ditemukan juga sulcus-sulcus atau jalan-jalan jalannya pembuluh darah pada jantung.
Terus di sini ada skeleton cordis, itu terdiri atas anus fibrosus, trigonum, sama pars membranacea. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya itu buat tempat melekatnya miokardium itu pertama, terus kedua tempat pelekatan fuspis, ketiga isolator impuls antara atrium dan ventricle. Terus bahasan atau topik selanjutnya kita diafragma. Diafragma ini ada pars ventralis sama pars costalis bentuknya. Eh, ya tak sama pars lumbaris ada tiga pars ya untuk diafragma ini. Terus, nah strukturnya juga bisa dilihat di sini ada centrum tendineum itu yang bagian putih-putih ini ada bangunan penting yaitu pintu atau hiatus dan foramen. Hiatusnya yang pertama hiatus aorticus setinggi VTH 12, hiatus esophagus setinggi 10, foramen vena cava morgani yang setinggi VTH 8. Ini juga ada trigonum sterocostal di atau lare yang dilalui oleh arteri atau vena epigastrika superior dan vasa limfatika. Nah, trigonum ini itu ada di pars ternalis. Untuk neurovaskularisasinya, arterinya itu venica inferior superior, terus cardiovrenica, musculofrenica, drainase venanya itu sama kayak sama arterinya. Lanjut di topik selanjutnya ada mediastinum, yaitu ruang dalam kavitas torakis antara kedua kavitas pleuralis. Maksudnya kayak gimana? Jadi misal ada dua paru, nah di tengah-tengahnya ini merupakan mediastinum. Di mediastinum pada dasarnya dibagi jadi dua, superior sama inferius. Nah untuk inferiusnya itu yang bawah ini dia dibagi jadi tiga, yaitu anterior, medial, sama inferior. Eh, iya sama posterior maksudnya. Oke. Yang pertama, mediastinum superius itu ada apa aja? Oke, banyak ya. Dia yang di atas ini ada timus, trachea, esophagus, dan lain-lain. Terus mediastinum inferius yang anterior dulu, dia di anterior perikardium ada apa aja? Sisa timus, nodi limfatiki, lemak jaringan ikat longgar. Dia di sini. Ya, sini berarti. Nah, untuk medias inferior posterior, dia ada esophagus, thoracica, vena azygos, hemiazygos juga ada. Terus yang medial ada pericardium, nervus phrenicus, pangkal aorta, dan lain-lain. Oke, sekian terima kasih dari saya. Bila ada salah kata atau kurang lancar, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.